Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Tapi insyaallah pada kesempatan kali ini saya Diva Janitra Rafa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ingin memenuhi tugas UTS, yakni tafsir tahlili yang diampu oleh Ustadz Dr. Mukhrij Siddiqi MAG dengan tema yang saya ambil yakni dari Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 sampai 17, yaitu bakti kepada orang tua. Baik, masuk kepada latar belakang. Jadi latar belakang di sini itu adalah kemerosotan akhlak yang masih menjadi masalah besar, terutama di masyarakat ini. Nah, kasus-kasus kedurhakaan anak tuh kepada orang tuanya tuh sering terjadi, bahkan hingga sampai menyebabkan tragedi kehilangan nyawa. Nah, di tengah realitas ini tuh sebenarnya kita memiliki pedoman dari Al-Quran yang sejak lama mengajarkan kita tuh pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Penulisan kajian ini tuh dilatar belakangi oleh upaya untuk menjadikan Al-Quran tuh sebagai panduan atau pedoman kehidupan, serta sebagai bentuk nasihat agar anak-anak tuh lebih menghormati dan menunjukkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, apapun keadaannya. Nah, kemudian masuk kepada poin pembahasan. Jadi di sini pembahasan yang pertama yaitu definisi surat dari surat Al-Ahqaf ini. Kemudian tafsir tahlilinya, uraian ayat, asbabun nuzulnya, kontekstualisasinya, kemudian munasabah ayat, lalu kesimpulan. Masuk kepada definisi surat Al-Ahqaf ini. Jadi surat Al-Ahqaf ini tuh ini surat Makkiyah yang fokus terhadap persoalan akidah, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Nah, surat Al-Ahqaf ini surat peringatan yang ditujukan kepada orang-orang kafir bahwa hari kiamat pasti terjadi dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak satupun yang bisa menghalanginya. Seperti itu. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu surat Al-Ahqaf ayat 15 hingga 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'malu salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqil ladzi kanu yu'adun. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idani an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillaha wa ilaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Baik, masuk kepada tafsir tahlili. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami berwasiat kepada manusia agar berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya di masa hidup maupun sudah meninggal dunia. Nah, ini dalam tafsir Al-Munir karya Dr. Wahba Az-Zuhaili. Kemudian bentuk baktinya tuh
seperti apa? Jadi yang pertama itu mencukupi kebutuhannya. Yang kedua memperlihatkan wajah yang bahagia. Kemudian yang ketiga memberi kasih dan sayang. Menurut tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab, nah ini memerintahkan untuk manusia tuh, siapapun manusia itu, agar berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya, apapun agama kepercayaan dan kelakuan orang tuanya, seperti itu. Lanjut, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ini menurut tafsir Al-Munir, ibunya tuh mengandung dan melahirkan dengan susah payah, penuh rasa sakit dan derita, lalu menyapih dan mendidik anaknya. Kemudian menurut Al-Misbah, ibunya mengandung sambil mengalami kesulitan, mengidam, gangguan psikis dan fisik, lalu melahirkan dengan kesusahan pula, seperti itu. Nah, Said Qutb menuliskan bahwa dengan kemajuan yang dicapai dalam embriologi, dapat diketahui secara lahiriah betapa besar pengorbanan seorang ibu itu. Hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Nah, menurut tafsir Al-Munir, mengandung tambah menyusui itu sama dengan 30 bulan. Nah, masa yang penuh tantangan berat, seperti harus selalu terbangun pada malam hari, menyusui, menyuapi, membersihkan, dan merawat. Itu menurut tafsir Al-Munir. Kemudian menurut tafsir Al-Misbah, masa kandungan dalam perut ibu dan penyapihannya yang paling sempurna itu adalah 30 bulan. Jadi ayat ini menunjukkan betapa pentingnya ASI dan perhatian dari seorang ibu pada masa pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Nah, artinya minimal masa kandungan itu 6 bulan. Kemudian masa menyusui dengan sempurna adalah 24 bulan dan totalnya itu adalah 30 bulan, seperti itu. Hatta idza balagha ashiddahu wa balagha 40 sanah. Menurut tafsir Al-Munir, ketika ia telah kuat dan dewasa 30-40 tahun, nah, akal, pikiran, dan kekuatannya itu menjadi kukuh, serta kedewasaan akal pikirannya, pemahaman, dan kebijaksanaannya itu telah mencapai batas sempurna. Kemudian menurut tafsir Al-Misbah, masa dewasa itu sempurna kekuatan fisik dan psikisnya. Anak tersebut terus berbakti hingga dewasa, walaupun ia memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anaknya, seperti itu. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Tafsir Al-Munir. Ketika mencapai usia 40 tahun, ia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham dan taufik untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kedua orang tuaku." Nah, nikmat ini berupa hidayah kebenaran, tauhid, nikmat dunia, yaitu sehat, kemudahan, dan fisik yang normal. Kemudian orang tua yang menyayangi. Nah, itu dalam tafsir Al-Munir. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah, masa dewasa itu ia berdoa agar pengabdiannya semakin bertambah, memberi kesadaran untuk selalu bersyukur terhadap nikmat Allah kepadanya dan kepada orang tuanya. Wa an a'mala sholihan tardahu aslih li fi dzurriyyati. Nah, kalimat ini diatofkan kepada kalimat sebelumnya, an ashkura. Nah, ia memohon agar kesolehan tertanam kepada keturunan dengan kuat dan menjadi tabiat mereka.
Nah, ini dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Nah, kemudian dalam tafsir Al-Misbah, ia memohon agar selalu beramal soleh yang baik dan bermanfaat, lagi engkau ridhoi agar Allah memberi kebaikan kepada anak cucunya. Nah, kebaikannya berupa apa? Berupa kebaikan yang tertampung dan mantap, kebaikan yang berkesinambungan, kebaikan yang dapat ia rasakan pula. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguh, aku bertobat kepadamu dari segala dosa dan kesalahan, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Nah, itu tafsiran Al-Munir. Kemudian tafsiran Al-Misbah itu pemohon menyadari bahwa tidak sedikit pelanggaran yang pernah ia lakukan. Maka ia juga berdoa, sesungguhnya banyak kesalahanku di masa lalu. Aku bertekad untuk tidak mengulanginya, serta bertobat kepadamu. Aku juga berserah kepadamu lahir dan batin. Masuk pada asbabun nuzul pada ayat 15 surat Al-Ahqaf ini. Riwayat yang pertama mengenai orang tua yang melarang anaknya masuk Islam dengan dalih berbakti kepada orang tua. Nah, mereka itu adalah Hamad binti Abi Sufyan yang melarang Sa'id bin Abi Waqqas berislam dengan mogok makan dan akan terus berjemur. Kemudian riwayat yang kedua, Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar. Nah, sejak beliau berusia 18 tahun, selalu ada mendampingin Rasulullah. Nah, Allah menyeru Abu Bakar saat usianya yang ke-40 tahun itu untuk berdoa. Oke, masuk kepada kontekstualisasinya. Yang pertama, sebab wajib berbakti kepada orang tua. Nah, menjadi sebab keberadaan kita di dunia, merawat, mendidik, mengorbankan hidupnya. Kemudian yang kedua, kedudukan hak ibu. Hak ibu itu lebih besar daripada hak ayah. Ditunjukkan pada lafaz yang khusus, yakni hamalathu ummuhu. Nah, seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga, masa menyusui. Paling lama adalah 2 tahun, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Batas waktu, kemudian batas waktu kehamilan. Nah, batas minimal mengandung itu 6 bulan, sebagaimana kisah wanita yang melahirkan saat usia kehamilannya 6 bulan. Nah, wanita tersebut tidak dituduh berzina sehingga tidak dirajam. Nah, masa dewasa itu 40 tahun. Nah, jadi 40 tahun itu merupakan masa di mana manusia dianggap dewasa, yang menunjukkan manusia masih membutuhkan perawatan kedua orang tua hingga mendekati usia 40 tahun. Kemudian yang terakhir itu syukur. Nah, saat kematangan usia seseorang, hendaklah merenungi untuk selalu bersyukur dan memohon taufik. Ia juga harus memohon untuk diberi kebaikan pada keturunannya. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Nah, mereka adalah orang yang kami terima amal kebaikan mereka, kami ampuni kesalahan mereka, dan termasuk penghuni surga. Ciri-cirinya itu suka bertobat, kembali ke jalan Allah, memperbaiki kesalahan, dan beristighfar. Nah, ini dalam tafsir Al-Quranul Azim Ibnu Katsir. Nah, kemudian dari tafsir Jalalain, mereka di sini tuh maksudnya tuh adalah Abu Bakar dan yang lainnya. Nah, ahsana berarti hasana, amal kebaikan. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Mereka adalah orang yang diberikan ampunan atas segala kesalahan dan kejahatan mereka.
fi ashabil jannah. Nah, ini dalam tafsir Al-Quranul Azim ini, mereka itu termasuk dari para penghuni surga, seperti itu. Kemudian dalam tafsir jalan lain, fi ashabil jannah ini yakni menjadi hal atau kata keterangan mereka termasuk penghuni surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Demikianlah hukum yang berlaku bagi mereka di sisi Allah, sebagaimana yang telah dijanjikan olehnya. Dalam tafsir Al-Quranul Azim ini, yaitu bagi mereka yang bertaubat. Kemudian dalam tafsir jalan lainnya, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam ayat yang lain, yakni firman Allah Quran surah At-Taubah ayat 72, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga, seperti itu. Masuk kepada kontekstualisasinya. Nah, menjadi sebaik-baik manusia, orang yang memiliki sifat seperti Abu Bakar, maka ia akan mendapat kemuliaan. Segala amal yang baik itu akan diterima dan keburukan itu akan diampuni. Allah mensifati orang yang berdoa dalam ayat 15, yakni ia memohon akan 3 aspek yang begitu penting: kebahagiaan jiwa, kebahagiaan badan, dan kebahagiaan eksternal. Nah, Allah mendahulukan syukur daripada amal dengan maksud. Nah, jadi ini tuh menyadarkan manusia bahwa segala amal soleh yang ia lakukan adalah atas pertolongan Allah. Maka hendaklah manusia bersyukur atas hal tersebut, seperti itu. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'indanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillaha wa ilaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Dan orang-orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Cis, kalian berdua," perkataan yang buruk. Apakah kamu memperingatiku bahwa manusia akan dibangkitkan, sementara kaum-kaum sebelumku belum juga dibangkitkan? Dan kedua orang tua tersebut meminta kepada Allah agar menolong anak mereka. Mereka berkata kepada anak mereka, percayalah kepada Allah, hari kebangkitan dan hari kiamat, atau kamu akan binasa. Sesungguhnya janji Allah benar adanya, tidak ada yang diperselisihkan. Berkata orang yang sengsara itu, apa yang dikatakan dua orang ini dari perkataan hari kebangkitan tidak lain hanyalah kufarot dan kebatilan yang diceritakan orang-orang terdahulu dalam kitab-kitab yang tidak asli. Nah, itu dalam Safwatut Tafasir. Kemudian dalam tafsir Al-Quranul Azim ini, alladzi bersifat umum, cis. Nah, cis di sini adalah bersikap durhaka kepada kedua orang tua. Nah, apakah kamu memperingatiku akan hari kebangkitan padahal kaum terdahulu belum dibangkitkan? Sama ya. Mereka memohonkan hidayah kepada Allah untuk anak mereka. Kedua orang tua tersebut berkata, celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka. Di sini pada ayat 17 ini, surat Al-Ahqaf, riwayat yang pertama berkaitan dengan Abdurrahman bin Abu Bakar sebelum memeluk Islam. Nah, orang tuanya selalu mengajak kepada Islam, namun selalu mendapat penolakan. Nah, dia berkata, akan dibawa kemana para pemuka Quraisy yang telah mati? Kemudian dia berhasil memeluk Islam. Nah, kemudian dalam riwayat yang kedua,
Itu riwayat pertama tadi itu dibantah menggunakan perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan ayat tersebut berkenaan dengan fulan. Nah, kontekstualisasinya pada ayat 17 ini pada Ufin. Nah, Ufin ini merendahkan melalui perkataan dan perbuatan, enggan berkomunikasi dan menyinggung perasaannya, menggerutu karena jengkel, terus merasa jijik karena mencium baunya, tidak segera memenuhi kebutuhannya. Oke, kemudian munasabah. Nah, munasabah dalam Al-Ahqaf ayat 15 hingga 17 ini menerangkan keadaan orang beriman yang istiqomah. Kemudian menerangkan perintah berbakti kepada kedua orang tuanya dengan berbuat baik dan mendoakannya. Lalu munasabah dalam surah Al-Ahqaf dengan Al-Jasiyah, yakni berarti surat sebelumnya. Nah, kalau Al-Jasiyah menerangkan tentang tauhid, ancaman bagi orang musyrik dan balasan kebaikan bagi orang yang beriman. Nah, Al-Ahqaf ini membahas hal yang serupa, ditambah perintah berbakti kepada kedua orang tua, seperti itu. Jadi Al-Ahqaf ini hanya ditambahkan perintah berbakti kepada orang tua. Nah, munasabah dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 14, menerangkan penghuni surga yang bertauhid. Kemudian ayat 15-nya itu berbuat baik kepada ibu bapak juga dapat menjadi jalan menuju surga. Kemudian munasabah dengan ayat setelahnya, yakni ayat 16-nya, membahas balasan bagi mereka yang berbuat luhur. Nah, Allah menerima taubat mereka dan tidak menghukum keburukan mereka, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama itu dari uraian ayat tersebut diketahui bahwa Al-Quran menyimpan berbagai faidah untuk menangani persoalan umat. Nah, perbuatan durhaka merupakan perbuatan keji yang Allah murkai. Kemudian yang kedua tuh munasabah yang terkandung dalam surat Al-Ahqaf ini menjelaskan hal-hal yang bersifat keyakinan atau kaidah. Mengingat surat ini adalah surat Makkiyah. Lalu asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut yang tadi disebutkan itu menjadi penjelas dalam mendalami penjelasan ayat. Nah, karena dengan mengetahui nama sahabat atau peristiwa yang terjadi akan menemukan makna yang lebih mendalam. Nah, Al-Quran merupakan pedoman yang tak kenal tempat dan waktu. Justru saat ini nasihat untuk berbakti kepada orang tua sangat cocok untuk disampaikan, mengingat banyaknya kasus-kasus durhakanya seorang anak yang tersebar seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.